Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina rasulina Muhammad al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dipanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa melindungi kita, memberkati segala usaha kita dan sentiasa membimbing kita ke jalan yang diridainya. Doakan jika ada di antara kita yang saat ini sedang diuji sakit, semoga Allah segera memberikan dia kesihatan dan kesembuhan. Kepada mereka yang sedang menghadapi masalah rumah tangga, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah dunia dan masalah akhiratnya, semoga Allah memberikan jalan keluar, membantu menyelesaikan masalahnya. Buat mereka yang sedang mempunyai hajat dan permohonan kepada Allah, agar segera Allah mengabulkannya. Bagi mereka yang masih lalai, leka dengan kehidupan dunia, sehingga mengabaikan tujuan dia dihidupkan oleh Allah di muka bumi ini, semoga Allah membuka hati mereka, memberikan mereka kesedaran, keinsafan, agar dapat mengetahui, meyakini akan tujuan hidup yang sebenarnya. Doakan agar setiap amalan yang kita lakukan diterima olehnya, dan setiap kesalahan yang terlanjur kita lakukan diberi pengampunan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita lagi sekali berpeluang untuk meneruskan kajian hadis kita, hadis yang berkaitan dengan al-akhlaq, wabil khusus berkaitan dengan masawiul akhlaq, budi pekerti yang buruk, akhlak yang tercela, sifat-sifat yang madmumah, yang hukumnya wajib
kita menjauhinya. Bukan sunat, wajib. Setiap kita berusaha untuk membebaskan diri kita dari sifat-sifat yang madmumah, akhlak yang keji, budi pekerti yang hina. Sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis terakhir yang kita pelajari pada tahun lepas, yang boleh lihat buku. Jadi hadis yang ke 1534 menceritakan bahwasanya sesiapa sahaja yang mampu mengawal dirinya daripada melampiaskan nafsu amarahnya, seseorang ada kemampuan, ada peluang untuk marah pada orang lain, dan mungkin orang itu pun memang patut dimarahi karena mungkin melakukan kesalahan barangkali. Tetapi orang ini memilih untuk tidak melampiaskan amarahnya. Apa kata Nabi? Nanti Allah akan menahan keinginannya, irodahnya, untuk mengazabnya. Ayat mudah, ganjaran orang yang mampu menahan kemarahannya ketika ia mampu marah, berpeluang untuk marah kepada orang yang mungkin layak dimarahi. Ini tentu masuk yang marah yang mubah, ya. Maka ganjarannya Allah akan tahan kemurkaan kepada orang itu. Dan salah satu bentuk pewujudan kemurkaan Allah kepada hamba-Nya yakni azabnya. Bahasa mudah, siapa di antara kita yang tidak mahu Allah menahan azabnya untuk ditimpakan pada kita? Pasti tidak ada. Semua kita mesti, ya Allah, janganlah Engkau timpakan azabmu kepada diri ini. Janganlah Engkau timpakan kemurkaanmu kepada diri ini. Pasti kita seperti itu. Kalau itu perbedaan kita, jawaban Allah apa? Ya, aku akan tahan kemurkaanku kepada kamu, wahai hambaku. Aku akan tahan siksaku ke atas kamu. Tapi bersyaratlah. Syaratnya, jadi kamu mesti mampu menahan amarahmu. Jika kamu mampu menahan amarah kamu kepada orang lain, ini tentu bukan marah yang wajib, ya, sebab kita yang terpuji, ya, seperti kita telah pelajari, ada marah yang terpuji, ada marah yang keji, ada yang marah yang harus. Ya Allah akan, doa kita akan dikabulkan. Inilah yang telah kita pelajari pada ciri yang terakhir, al-jaza min jinsil amal. Balasan di akhirat itu sama dengan jenis amalan yang dilakukan oleh hamba semasa di dunia. Saya ulangi. Balasan
Allah di akhirat kepada hambanya sama dengan jenis amalan yang dilakukan oleh hamba itu semasa di dunia. Maksudnya apa? Orang yang suka menolong orang lain. Apa balasannya? Allah akan tolong orang itu. Kan sama. Sesiapa yang menutupi aib saudara muslimnya, apa balasannya? Allah akan tutup aib dia. Allahu Akbar. Sesiapa yang suka meringankan, membebaskan saudaranya daripada kesusahan yang dihadapi olehnya, apa balasannya? Allah akan bebaskan dia daripada kesusahan akhirat. Dan yang terakhir, berkaitan hadis yang kita telah pelajari, sesiapa yang mampu menahan amarahnya. Ada peluang, saya tadi, ada peluang untuk marah, ada kemampuan untuk marah kepada orang yang memang patut dimarahi, tapi dia memilih untuk tak jadilah. Walaupun mungkin bila aku melepaskan kemarahanku kepada orang itu, aku puas. Tapi saya lebih suka mencari ketenangan, kepuasan rohani dengan memaafkannya. Tengok. Melampiaskan kemarahan orang yang patut dimarahi, mungkin kita dapat kepuasan. Tapi sementara. Apalah. Tapi saya ingin mencari kepuasan rohani dengan cara yang lain. Bagaimana? Memaafkannya. Bukan ini sifat yang luar biasa. Tidak mudah. Tidak mudah. Jauh lebih susah daripada qiyamul lail sepanjang malam. Percayalah. Memaafkan orang lain yang sebetulnya layak untuk kita marahi, kita pun patut, wajar memarahi, kita pun mampu melampiaskannya. Tapi kita memilih untuk menahan nafsu amarah tadi, dan kita memaafkannya. Itu bukan kerja mudah. Itu perlu satu kekuatan jiwa yang luar biasa. Jauh lebih berat daripada pergi umrah. Percayalah, walaupun tidak bermodal. Pergi umrah perlu modal. Perlu masa. Tapi ini luar biasa. Adakah pergi umrah tidak baik? Baik. Adakah Allah tidak jadikan ganjaran? Ada, insyaAllah. Ganjarannya apa? Wallahualam, Allah tak sebut. Siapa yang umrah bulan ini, aku dapat gini, tak. Allah tak sebut. Nabi tak kata. Tapi ini, man kaffa ghadabahu, kaffallahu. Siapa yang sanggup menahan kemarahannya, aku pun tahan kemarahanku pada. Dan beruntunglah seseorang yang Allah tak jadi marah kepada orang itu. Beruntunglah seseorang yang Allah tak jadi menimpakan kemurkaannya kepada orang tersebut sebagai balasan daripada kemampuan dia, kejayaan dia, kaful ghadab. Barangkali ini ibadah besar ini yang mungkin terlepas pandang daripada kehidupan kita. Mungkin. Dan perlu latihan. Saya ulangi, ini ibadah yang sangat-sangat mulia. Ganjarannya sangat besar. Karena memang ia tidak mudah. Jamaah sekalian, mari kita teruskan kajian hadis kita. Sekarang kita akan kaji sama yang ada bukunya dan mungkin sama buku terjemahannya dalam Bulughul Maram. Hadis yang ke 1536.
1536, coba lihat. Kalau di dalam sarahnya Subul Salam, bahasa Arabnya lah tapi ya kalau yang benar. Hadis yang bernomor 1422. Tak apalah tentang nomor itu tak disangat. Yang penting yang hadis yang nak kita beri sama itu aja lah. Tentang nomor punya nomor tak payah diperdebatkan. Hadisnya berbunyi An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Hadis ini daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata khabbun. Tidak masuk surga seseorang yang suka menipu. Penipu. Tidak masuk surga seorang yang suka menipu. Penipu. Ya, bahasa awamnya kaki kelintung. Allah Akbar. Tidak masuk surga seseorang kaki kelintung. Wala bakhilun. Yang kedua. Dan juga tidak masuk surga orang yang punya sifat bakhil, kedekut, lokek. Wala sayyi'ul malakah. Dan juga orang yang buruk pergaulannya dengan orang yang di bawah tanggungannya, di bawah jagaannya. Jamaah sekalian, hadis ini di dalam Bulughul Maram ini yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yakni dalam sanadnya ada dhu'fun. Jadi ada lemah. Sehingga hadis ini dinilai dhaif dalam Bulughul Maram. Hadis ini juga sebetulnya dirawikan oleh daripada Ibnu Qaisarani melalui dua jalan. Pun dalam kedua-dua sanadnya ada lemah, dhu'fun, dhaif. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Mizanul I'tidal pun meriwayatkan hadis ini, dan juga dalam sanad ada perawi yang dianggap lemah. Walaupun begitu, pentahqiq hadis abad kini Syekh Nasiruddin Albani di dalam kitabnya Al-Irwa menilai hadis ini sahih. Ini pandangan daripada pelbagai ulama tentang status hadis ini. Jadi ada yang mendaifkannya, ada yang mensahihkannya. Itu urusan ulama hadis. Itu dari segi kalau kita menilailah tentang status hadis ini, darajat hadis ini. Tetapinya, terlepas daripada perbezaan pendapat di kalangan ulama hadis, ada yang mendaifkan dan ada yang mensahihkannya. Ibnu Qaisarani mendaifkannya, Imam Dabi mendaifkannya, Ibnu Hajar Asqalani mendaifkannya, tapi Nasiruddin Albani mensahihkannya. Makna
yang disebut dalam hadis ini adalah sahih. Maksud, makna, mesej yang dah disampaikan adalah benar adanya. Apa itu? Sifat-sifat seperti mana pembohong, bakhil, buruk pergaulannya terhadap orang yang diwasjaganya, itu adalah sifat-sifat yang tercela. Tercelanya 3 sifat ini itu adalah muttafaq alaih. Paham ya? Tercelanya 3 sifat, 3 perangai ini, bakhil. Ada ulama yang mengatakan bakhil sifat terpuji. Ada. Tak ada. Kaki kelentong itu sunnah muakkadah. Ada. Ada ulama yang kata begitu. Kaki kelentong sunnah muakkadah. Ada. Tak ada. Orang yang buruk perlakuannya terhadap orang yang dibajaganya. Contoh ketua rumah tangga kepada ahli keluarganya. Contoh majikan kepada pekerjanya. Contoh bos kepada staf-stafnya. Majikan kepada pembantu rumahnya. Tuan kepada hambanya. Buruk perlakuannya. Tidak adil, menzalanya. Ada yang menganggap perlakuan buruk seorang tuan kepada majikan pada pembantu atau hamba dianggap sebagai sifat yang mulia. Tak ada kan? Sebab itu saya kata lagi, makna yang disebut dalam hadis ini yakni muttafaq alaih. Dalam arti disepakati keburukannya, tercelanya oleh semua ulama. Jadi kita kaji terjemahannya itu. Tentang status hadis tadi sudah serahkan. Ya, bagi yang menganggap itu dhaif, sampaikan hadis ini. Tapi jangan meyakini bahwa itu datang daripada Nabi. Maknanya diragui bahwa ia datang daripada Nabi. Itu yang mendhaifkannya. Bagi yang mensahihkannya, contohnya Nasruddin Albani, ya sampaikan makna hadis ini dan bolehlah menyandarkannya kepada Nabi karena dianggap sahih. Tapi bagi yang menganggap oh ini lemah, ya walaupun lemah isinya sahih. Habis apa yang tak bolehnya? Jangan sandarkan kepada Nabi karena masih menimbulkan keraguan. Itu saja. Baik. Oh ya. Baik, sekarang jemaah sekalian, tadi saya katakan di situ ada 3, yakni 1 khubbun, atau khubbun dari baca khibun. Khibun itu yakni al-khudda. Tadilah banyak menipu, banyak berbohong, pusing alam lah cakapnya, berpusing alam lah. Ya bahasa anak muda, bahasa bebasnya kaki kelentong lah. Bakhil. Wa'iyadzubillah. Dia hanya bersedia menerima, tapi langsung tidak mau memberi. Itu bakhil. Bila ada benda yang sudah masuk, tak akan keluar. Keinginannya ini kalau boleh saya akan terus beri. Beri mau. Kalau kau bagi, tapi kalau kau minta beragu, sorry. Kan sifat buruk seperti itu. Sedangkan sifat manusia, bahkan sifat alam semesta dicipta oleh Allah, itu sifatnya memberi, bukan menerima. Kalaupun orang Islam dibenarkan menerima pemberian, yakni ia menerima pemberian untuk seterusnya diberikan. Contoh, ada orang bagi kita sesuatu, jangan tolak. Walaupun sesuatu itu mungkin kurang ada nilainya menurut kita, jangan tolak. Walaupun apa yang diberikan oleh kawan tadi, kita tidak memerlukannya, jangan tolak. Nabi larang.
Yalah, kawan tu datang bagi saya putu mayam. Saya tak pernah makan putu mayam, saya ada alergi. Jadi saya tak nak lah. Jangan. Terima saya. Walaupun mungkin jamaah tak suka makan putu mayam. Terima je. Tapi untuk apa, Kak? Ya, saya tak makan. Tak apalah tak makan, terima. Selepas jadi milik kita, kerana dari bukan milik kita, 100% milik kita, bukan lagi milik yang memberi, kita berikan pada orang yang memerlukannya. Ramai orang yang makan putu mayam. Orang tu bagi kita dapat pahala. Sekarang dah jadi milik kita, tapi kita tak memerlukannya, kita berikan pada orang yang dapat pahala. Artinya apa? Dalam Islam ni sebenarnya asasnya, pada dasarnya kita yakni suka memberi, kita disuruh memberi. Kalaupun kita menerima, kita terima untuk kita dapat memberi. Lihat pokok-pokok itu. Jamaah ada kebun? Pasti adalah. Di kebun ada pokok rambutan? Pasti adalah. Pertanyaannya, ini dari segi analoginya lah. Pokok rambutan yang ada di belakang rumah jamaah sekalian. Kalaulah pokok rambutan itu katalah ingin menjaga, memastikan duriatnya tidak pupus. Jika pokok rambutan itu ingin memastikan duriatnya tidak pupus, maknanya bila nanti dia mati, ada lagi anaknya, tumbuh lagi. Agaknya perlu berbuah berapa biji. Batang pokok durian untuk memastikan duriatnya tidak pupus. Kalau dia sudah mati, nanti ada lagi anaknya, tumbuh lagi anak. Perlu berbuah berapa biji? 5 biji cukup? Oh, rasanya lebih cukup lah. Sebab kalau dia mati, nanti 5 biji itu tumbuh lagi 5 batang. Lalu cukuplah. Kalau 10 biji lagi, duriannya makin baik. Kalaulah pokok durian itu dicipta untuk memastikan berbuah, untuk memastikan duriannya tidak pupus, cukup berbuah 5. Pertanyaannya, kenapa Allah kehendaki rambutan berbuah beratus-ratus beribu biji, sehingga kadang-kadang tangkainya nak patah kalau kita tidak support dengan galah ke apa, dengan patah tu. Terlalu banyak. Lalu untuk siapa dia buah sebanyak itu? Pertanyaan. Coba tanya pokok durian, rambutan. Rambutan, awak sanggup berbuah banyak sangat itu untuk siapa? Kalau untuk kamu, untuk pastikan diri kamu ni takkan pupus, 5 biji cukup. Dia kena. Sakit rambutan akan jawab, ini untuk kamu lah. Aku nak bagi kamu. Aku sebenarnya perlu sikit aja. Aku berbuah perlu sikit, 5 cukup. Habis yang hampir 10,000, aku bagi kamu. Itu filosofi dia. So itu bila orang hanya menerima tak memberi, sifat yang buruk. Lihatlah ayam. Kita kurung, kandangnya sempit pula, rebannya sempit, kita bagi makan. Coba tanya, ayam, kenapa kamu makan kuat sangat? Dia ada makan. Ya supaya cepat kamu. Ya, kenapa kalau cepat besar daripada kamu? Yalah, nanti kamu cepat potong aku. Tengok 1 bulan, 2 bulan dah kita potong. Dia menggemukkan badan untuk menyegerkan kita, memotong. Untuk kita. Madu lebah. Bukan main susah nak buat madu. Cari nektar ini. Siang malam kita bekerja. Setelah jadi, menghasilkan madu yang rupanya madu hanya perlukan 4 hingga 6% saja pada madunya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. 4 hingga 6%. Lalu yang 95% itu siapa? Untuk kita. Saya hanya nak kata, sifat semula jadi ciptaan Allah ini memberi, bukan menerima. Jadi yang mulia itu memberi. Sebab jika ada manusia tak suka memberi, apa yang Allah anugerahkan kepadanya, sama ada memberikan harta benda dengan yang punya, yang hartawan,
ataupun memberikan nasihat yang punya nasihat, atau memberikan tenaganya untuk orang lain yang ada tenaga. Namanya bakhil. Dan itu pasti tercela. Semua orang sudah tahu, Nabi sabda, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Apa maknanya? Semua sudah tahu. Dan yang ketiga di situ sayyi'ul, ada baca sayyi'ul malakah, ada sayyi'ul mulkah. Yang maksudnya yakni alladhi yusi'u suhbatal abid. Orang yang buruk perlakuannya kepada orang yang di bawah tanggungannya. Karena di situ menggunakan mulkah, atau boleh juga dibaca malakah, maknanya hamba abdi, majikan, memperlakukan pembantunya buruk, disuruh bekerja dengan kerja yang maksimum, tapi diberikan upah yang minimum. Itu sifat tercela dalam agama. Langsung tidak dijaga kesejahteraannya. Sebenarnya layaknya manusia seperti dirinya. Makan pun kadang-kadang Allah Akbar jauh berbeza dengan apa dimakan oleh majikannya. Jangan fikir itu tidak dicela oleh agama. Daripada pagi sampai malam bekerja. Minta maaf sekali minta maaf, bahkan ada yang bila pembantu rumah salah sedikit aja, bukan sekali dimaki, dicerca, kadang didera, fisikal, dipukulnya ke, ditendangnya ke, disimbah dengan air panas kan. Waliyadzubillah. Lebih dahsyat lagi, tak dibayar gajinya. Sering kan kita dengar, oke lah kalau hari ini jamaah sekalian kita baru dengar istilah ada human trafficking umpamanya. Tuh penjualan manusia tuh, human trafficking kan. Nabi sudah beritahu, bila Anda menjadi majikan, perlakukan pembantu rumah Anda sebagaimana layaknya manusia. Dia manusia macam kamu. Dia punya harga diri. Kamu perlukan tenaganya. Dia perlukan uang ringgit untuk menyara kehidupan keluarganya. Keduanya saling memerlukan. Jika kamu lapar perlu makan yang berzat, dia pun bila dia lapar perlu makanan yang juga berzat. Jika kamu perlu rehat bila penat, dia pun juga manusia yang bila penat perlu rehat. Lakukan. Uang yang buruk pelakuannya kepada orang bawahnya, majikan pada pembantunya, tuan pada hamba abdinya, bos kepada bawahannya, ketua rumah tangga pada ahli keluarganya. Ingat Nabi kata, tak masuk surga. Subhanallah. Tapi kadang-kadang macam minta maaf ya, ini mungkin salah statement saya ini. Mungkin kalau salah alhamdulillah lah. Salah tapi alhamdulillah. Begini. Mungkin ada majikan yang punya hamba pembantu rumah. Pramuwisma namanya. Mungkin merasa kita ini antara dua derajat. Derajat kita tak sama. Kita tak sama lima. Jangan sampai nanti kamu fikirkan. Jangan sampai nanti orang lain tak tahu yang kamu ni sebenarnya hanya pembantu saya. So itu kamu jangan berlagak macam. Mungkin ada yang dan Allah tahu bila kita punya fikiran seperti itu. Memperlakukannya. Itu Allah tahu. Dan tengok ancaman Nabi. Sayyi'ul mulkah. Atau sayyi'ul malakah.
tak masuk surga. Kenapa orang yang tinggal bersama kita dan telah memberikan hikmat kepada kita, memudahkan urusan kita, meringankan beban kita, tapi kita lakukan, minta maaf, dengan cara yang tidak layak. Ingat Nabi, ketika Nabi bicara dengan masalah keluarga, orang tua, suami dengan istrinya, anaknya, dan sebagainya. Berilah makanan pada mereka. Makan apa ya Rasul? Ya, makan yang kamu makan. Ya. Kalau suami istri bahkan askinuhunna, ya berilah mereka tempat tinggal. Istri kamu berilah tempat tinggal. Tempat tinggalnya macam mana ya Rasul? Ya tempat tinggal sebagaimana tempat tinggal kamu. Ya. Beri makanan pada mereka. Makan mana ya Rasul? Makanan yang kamu makan. Ya. Bila kamu makan nasi, ya berilah dia nasi. Kamu nasi apa yang kamu nasi? Nasi apa? Grade A ke grade B ke sih? Oh, grade A. Ya bagilah mereka grade A. Sehari kamu makan berapa kali? Ya 3 kali. Ya bagi mereka 3 kali. Janganlah kamu makan di restoran-restoran mewah. Setiap harinya tukar-tukar tempat makanan. Mewah dengan harga yang fantastik. Bagi orang di bawah jagaannya. Itu makan cekondok setiap hari. Apa kita pikir itu tidak salah? Itu menyalahi hadis Nabi yang sekalian. Mempelajari seperti itu. Iya. Seperti yang saya katakan tadi, kita penat, perlu rehat. Mereka pun penat, perlu rehat. Kita lapar, perlu makan. Mereka pun lapar, perlu makan. Bila kita makan, perlu makanan yang berzat. Yang diperlukan untuk mereka pun demikian juga. Kita punya harga diri. Mereka pun juga punya harga diri. Perlakukan mereka sebagaimana kita mau orang mereka perlakuan kita. Amilun nas. Kamu yang amilun. Bergaulah kamu dengan manusia, termasuk orang bawah kamu, sebagaimana kamu mau mereka memperlakukan kamu seperti apa. Saya pikir hadis-hadis seperti ini, minta maaf, walaupun dari statistik hadisnya masih dibisarkan ada yang mensohkan, ada yang mendengar, cukup relevan pada hari ini. Dalam pergaulan rumah tangga, di sana ada anak, istri, di sana ada pembantu, di sana ada, kalau kita jadi bos, di sana ada bawahannya, ada ketua, di sana ada stafnya. Ya. Ada 3 di sini. Sifat yang tercela. Baik. Sekarang saya sampaikan sarahnya. Saya kutip daripada Subul Salam khasnya. Dan juga sumber-sumber yang lain. La yadkhulul jannata al-insanul khudda' al-muhtal alladhi la ya'ishu illa bil khadi'ah. Tidak masuk surga seseorang manusia yang al-khudda'. Ini bukan khudda' aja, apa khudda' itu penipu lah, pembohong. Ya betul, mudah bahasa Melayu. Itulah kaki kelentung dulu. Bukan sekali 2. Dah memang jadi tabiatnya lah. Menjadi sunnah hidupnya. Rasa-rasanya lah kalau tak berbohong, tak menipu orang, tak dengan orang 1 hari demam dia. Itulah jadi sifat yang macam itu. La ya'isu illa bil khadi'ah. Dia tak boleh hidup tanpa tipu daya, tanpa menipu, tanpa jawab. Merasa tak mampu hidup. Tak masuk surga orang seperti ini. Walal bakhil. Dan orang bakhil. Alladhi la yadfa'u ma yajibu alaihi minal mal. Bakhil ini orang yang tidak mau memberikan apa yang menjadi kewajiban atas dirinya untuk diberikan. Yalah, zakat wajib, tak bagi, ya jelaslah. Dia mampu, ada kemampuan,
Tengok ada orang susah, minta pertolongan. Dia tak mampu, bakhil lah. Akan minta maaf ya, termasuk bakhil. Anak dah belajar, masuk college. Dia masuk college tak sama lah dengan masa sekolah rendah. Dia perlulah kemudahan, mungkin perlu laptop ke, perlu iPad ke, perlu kemudahan. Dan usaha sangat. Kata budak sekarang, belajar ni ya, kalau tak ada laptop sekarang susah ya. Mesti pakai laptop, apalagi semua ada online, kena buat gini. Jadi tolonglah ya, belikan saya laptop. Ayahnya mampu, kata ayahnya mampu. Lebih daripada mampu. Kereta pun. Apa kau ada? Tak apalah nak, aku jangan mengada lah. Ayah kamu dulu ni, jangankan laptop, handphone pun tak ada. Nulis pun pakai papan batu. Ayah dulu belajar pakai papan batu. Jadi orang juga. Buku rujukan pun tak ada. Jangan nak senang aja. Ayah tulis pakai atas batu pun. Ini dan laptop tak perlu. Mahal itu, 5,000. Jangan. Mana padahal. Ini ayah bakhil namanya. Dia mampu dan dia perlu. Anak itu perlu. Lainlah kalau yang diminta itu benda yang tak perlu. Ayah boleh tak bagi. Tapi bila yang diminta oleh anak itu amat-amat diperlukan. Dan dia mampu memberikan. Dia tak mau. Itu bakhil. Orang tua bakhil. Bahkan dalam bab ihsan ya, katalah kita mampu makan, jangan sekalian. Kita mampu makan makanan yang cukup zatnya bagi menjaga kesihatan. Tubuh badan kita perlu makanan yang berzat, yang amat diperlukan oleh tubuh badan kita. Kalau tidak, nanti badan kita sakit, tak sihat, dan macam-macam lah. Dan kita mampu untuk membeli makan. Tapi kita, beli mahal nampaknya ni. Kalau buah-buah yang ini mahal. Kalau ikan yang fresh ini mahal. Tapi mampu beli. Tak apalah, saya tak nak beli lah. Tak, saya beli yang itu aja lah. Yang di Longgok itu lah. Di Longgok ni berapa dia? Oh, dia banyak. Satu Longgok ini hanya RM2 aja, cik. Tak apalah, saya beli yang satu Longgok RM2. Banyak. Tapi buah tu sudah busuk. Sudah tahu, dah tak elok lah. Ni ikan ni berapa ni? Kalau yang ini mahalan ni 1 kilo RM40. Oh, RM40. Kalau yang dulu, nah ini murah aja. Ini 1 kilo hanya RM7. Tapi itu dah tak layak istilahnya untuk makan bapaknya. Lalu tu beli itu, dia mampu memberikan hak pada tubuh badan yang selayaknya, tapi dia tak mampu. Itu pun kira bakhil juga. Jadi anda bayangkan, kalau seorang tu kepada diri sendiri pun bakhil, apa kita fikir kepada orang lain tidak bakhil? Pada diri bakhil, pada anak-anak lagilah bakhil. Pada orang lain, jangan harap. Jadi bakhil ini bukan hanya pada orang lain. Hatta pada diri sendiri pun mungkin bakhil. Mungkin bakhil banyak tu bilang. Itu. Ini sifat yang dikaji. Kenapa? Karena bakhil itu orang tidak mau memberikan apa yang jadi kewajiban atas untuk diberikan. Tubuh badan itu ada hak. Ada hak. Mata ada hak, Nabi kata. Bila mengantuk, tidurkanlah. Badan kamu ada hak. Bila penat, rehatkan. Saya tak nak bagi rehat. Dia penat tak apa. Saya nak kerja. Dipaksanya. Mata dipaksanya untuk tidak tidur. Wah, mata ada. Bakhil itu. Tercela dalam agama. Wala man yusiu ila mamaliki min tahdiyaihi wa min mali wa nabi. Dan juga orang yang buruk perlakuannya terhadap orang yang di bawah jaganya. Contohnya tuan kepada hambanya, majikan kepada pembantu rumahnya. Wa min tahdiyaihi min umayyad, bos kepada staf-stafnya. Semuanya mentang-mentang bos. Minta maaf kemana saja kemualah. Ada orang membawakan keretanya. Ada orang membukakan pintu keretanya. Ada orang membawakan bagnya.
Ada orang yang memakaikan kasutnya. Wah, ya tak apalah, boleh, sila. Apalagi kan orang itu bekerja dan tapi gajinya sering ditahan. Perlakuannya kepada pembawa, pada drivernya, Allah Akbar, diperhambakan. Dosa itu, bos. Walaupun ia memberikan pekerjaan, memberikan kepada orang yang pekerjaan, itu dapat pahala. Karena melorongkan rezeki bagi orang lain. Tapi sikap pelakuannya yang kasar, yang buruk, yang zalim, kepada pembantunya, itu dosa. Sayyi'ul melakah ini. Melakah ini. Wal maksudnya adami dukhuli bil jannah adukhulil al-ula alladhi la yasbiquhu. Dalam penjelasan ini, yang dimasukkan tidak masuk surga dalam hadis ini, menurut pendapat yang satu ini ya, tidak masuk surga dalam hadis ini, saya pun tidak masuk surga. Maksudnya mereka tidak masuk surga daripada awal. Maknanya masuk surga tapi setelah ia tersiksa di neraka. Begitulah maksudnya. Bukan tak masuk surga selama-lamanya, tidak. Sebab ini dosa besar. Dan dosa besar ini tidaklah menghalang ia untuk masuk surga. Atau dosa besar ini tidaklah mengekalkannya, menjadikan ia kekal dalam neraka. Maknanya dia tak masuk surga ikut hubungan yang pertama. Masuk surga tapi terlebih dahulu disiksa lah. Begitu maksudnya. Walayani dalika ada mendukhul jannah mutlaqan. Dan tidak bermakna orang ini tak masuk surga sama sekali. Kan? Syaratnya orang ini orang punya tauhid. Karena dosa-dosa ini menipu, bakhil, buruk perlakuannya kepada orang tuanya, ini dosa-dosa besar yang tidak membatalkan syahadahnya. Nasibnya di akhirat jika terpulang pada Allah. Jika Allah menghendaki nak menyiksanya, ya Allah akan siksa dia di neraka dahulu, karena Allah Maha Adil. Jika Allah menghendaki, Allah boleh ampunkan dia, karena dia Maha Pengampun. Terpulang pada Allah. Tapi memandangkan hadis ini namanya amaran yang keras. Bahasa mudanya seakan-akan Nabi memberitahu begini, hai kamu kaki-kaki kelintung, wahai kamu si bakil lokek kedekut, wahai kamu orang memperlakukan pekerjaannya, uang dibayarnya sesuka hati. Ingat, jangan harap orang-orang seperti kamu nih begitu senang masuk surga. Kalaupun suatu saat kamu masuk surga karena akidah tauhidmu tidak terbatal, sebelumnya kamu mesti berendam terlebih dahulu dalam api neraka. Keras kan amalan seperti itu? Sangat keras ya Mas sekalian. Lalu bagaimana mengamalkannya? Apakah ada orang yang terbebas daripada sifat seperti ini? Khasnya sifat yang ketiga, pelakuan yang tak baik, pelakuan majikan yang tidak memanusiakan manusia. Sikap majikan, sikap bos yang tidak memanusiakan manusia. Nah, pembantu itu kan manusia, staf itu kan manusia, driver itu kan manusia, hamba abdi itu kan manusia. Tapi majikannya, tuannya tidak memanusiakan ia sebagai manusia. Lalu dianggap apa dia kalau bukan manusia? Allah alam. Memang patutlah, kan dia hanya hamba abdi. Dia tu kan hanya pembantu. Memang patut. Aku bagi macam tu. Ya, jangan pijak nanti bagi betis minta peha pula. Memang patut. Lagi pula kita kata setaraf. Ini susahnya ni. Fikiran-fikiran yang merajui fikiran kita adalah ini dasarnya ini tarafnya memang taraf macam tu. Kamu tak. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah dalam Al-Quran.
Demi sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu adalah uswah hasanah bagi kami. Contoh teladan yang baik bagi kita pada diri Nabi. Dan Nabi ini adalah seseorang yang wajib dicontohi oleh mereka yang ingin bersama Nabi di surga. Lailah kalau orang itu tidak punya keinginan atau kurang menginginkan, kurang keinginannya untuk menyertai Nabi di surga, itu lain cerita. Bagi mereka yang benar-benar ingin bersama Nabi di surga, mesti mencontohi Nabi. Semampu sedaya upaya. Sekarang saya sampaikan hadis. Saya ingin sampaikan satu hadis Nabi SAW. Bagaimana perlakuan Nabi kepada pembantu-pembantunya. Oke, daripada sekian banyak pembantu rumah Nabi, pramu wisma Nabi, yang terkenal namanya Anas bin Malik. Betul ya? Anas bin Malik yakni seorang kanak-kanak, umurnya baru 10 tahun, diberikan oleh ibunya kepada Rasulullah ketika Nabi hijrah ke Madinah. Karena ramai orang yang ingin membantu Nabi ketika Nabi datang ke Madinah. Ada yang bantu tempat tinggal, nak tolong itu, bagi terus. Ya, Nabi berjuang. Jadi ibu, keluarga Anas ni apa yang aku nak bagi pada Rasulullah? Semua derma itu, derma ini, derma ini. Nabi boleh terima hadiah ya, tapi walaupun Nabi tak boleh terima sedekah. Apalagi waktu itu Islam perlu kos yang tidak sedikit. Apa aku yang nak bagi kepada Nabi? Toleh kanan, toleh kiri tak ada, dia hanya punya anak. Namanya Anas bin Malik, umur baru 10 tahun. Jumpa Nabi, ya Rasulullah. Aku serahkan ajalah Anas ini ya Rasul untuk membantu keperluan kamu, rumah tangga kamu. Tapi ialah maklum anaknya masih budak 10 tahun. Aku ikhlaskan, terserah ya Rasul, kau suruh apa anakku ini. Diserahkan. Ini bukan orang senang nih. Keluarga Anas orang susah. Nabi terima. Dan akhirnya menjadi pembantu rumah Nabi. Selama 10 tahun. Karena 10 tahun kemudian Nabi wafat kan. Jadi lebih kurang 10 tahun. Mula jadi pembantu Nabi umurnya 10 tahun. Menjadi pembantu Rasul selama 10 tahun. Jadi ketika baginda Nabi wafat, umur Anas baru 20 tahun. Kehilangan majikan yang paling baik. Apa komentar Anas? Anas bin Malik. Khadimtun Nabi sallallahu alaihi wasallam asras sinin. Aku pernah menjadi khadam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pembantu pramu wisma Rasulullah selama 10 tahun. Ini kata Anas sendiri. Ini dalam kitab Muslim ya, saya kutipkan daripada Sahih Muslim. Fama qala li uffin. Selama 10 tahun, bukan 10 hari, 10 tahun. Aku tak pernah dengar. Telingaku tak pernah dengar ucapan keluar pada mulut Nabi, tak pernah. Ialah maknanya yakni satu ungkapan kekecewaan. Ke, apa dah. Pi dah. Itu itu ya mas sekalian. Jadi kalau dalam bahasa Arab saya yakin sudah tahu itu yakni isim fi'il mudhari. Kan gitu ya. Dari si kalimat itu isim fi'il mudhari. Kalimatnya isim tapi maknanya fi'il mudhari. Jadi atatajar. Mana aku tak suka ke, aku tak berkenan ke. Sehingga ini satu ucapan, perkataan yang keluar pada mulut kita sebagai ekspresi kekecewaan kita. Paham ya? Ungkapan yang keluar pada mulut sebagai ekspresi kekecewaan hati kita. Kalau jamaah kecewa dan tak suka, biasanya apa yang keluar? Apa dah? Gitu kan. Walaupun mungkin ucapan itu ucapan mulia, tapi kalau itu ekspresi kekecewaan termasuk contoh, kita sangat kecewa dengan perbuatan orang itu. Minta maaf, katalah ada ada orang tua duduk dengan anaknya. Orang tuanya sudah berumur duduk
Samanya di Kuala Lumpur. Dia orang kampung. Sementara anaknya bekerja daripada pagi ke petang, ya orang tuanya, maknya ini ialah membantu meringankan beberapa anaknya, mungkin basuh bajunya gampang. Ya maklum, orang yang dah berumur dan pengalaman kampung selama ini, tengok mesin basuh tak canggih, tak ada tiapan, masukkan aja lah, masukkan dah sabunnya klorok, macam klorok, takkan. Ya tentu rusaklah baju. Dikelorok rusak, apalagi baju mahal. Basuhnya pun bukan di situ. Mungkin bagi seorang ibu, ya merasa seronok karena dapat meringankan beban anaknya. Ikut membantu baju. Anaknya petang hari balik dari kerja, tengok bajunya hancur, colorful. Ya pasti kecewa lah. Anak pasti kecewa. Pasti sedih. Menyesal. Ya minta maaf mungkin. Kadang-kadang marah dan mengamuk lah. Jadi hati yang penuh dengan kekecewaan, kesedihan, ketidaksukaan. Dan sebagainya itu diungkapkan melalui ucapan. Dizahirkan melalui perkataan. Diekspresikan melalui suara. Apa yang keluar pada benar? Tengok no, astagfirullahaladzim. Katalah anaknya kata, astagfirullahaladzim. Saya nak tanya, jika anak kata astagfirullah itu niatnya minta ampun pada Allah ataupun menzahirkan kekecewaan? Coba. Pasti niatnya bukan mohon ampun pada Allah, walaupun kalimatnya astagfirullahaladzim. Anak ini tidak sedang mohon ampun kepada Allah bagi dosanya secara ikhlas, tapi anak sedang mengekspresikan kekecewaannya. Nah, astagfirullah itu pun termasuk kalimat uf. Yang Quran kata wala taqul lahuma uf. Jangan kamu kata pada keduanya uf, itu termasuk itu. Jadi uf ini bukan hanya ih saja. Apa saja. Bermakna bila Anas kata selama 10 tahun aku menjadi pramuwisma Rasulullah, tak pernah sekali pun telinga aku mendengar kalimat uf daripada mulut Nabi. Maknya Nabi ini tak pernah ada rasa kecewa terhadap perbuatan, tindakan, pekerjaan. Tak pernah. Anas, kenapalah kamu macam tu? Anas, apa ni? 10 tahun, bukan 10 hari. Tengok bagaimana hebatnya Nabi sebagai majikan. Dan bagaimana mulianya Anas, walaupun sebagai pramuwisnya, diperlakukan sebagai manusia. Diperlakukan terhormat sebagai manusia. Wa ma qala li syai'in lima af'alu. Nabi tak pernah kata pada aku selama 10 tahun aku bekerja, ya Anas, kenapa kau tak buat ini? Kenapa kau lakukan ini? Tak pernah. Nah, makna Nabi tak pernah komplain. Anas, kenapa kau buat macam ni? Ala kunta fa'altu, kenapa kau tak buat itu? Kenapa kau buat? Tak pernah sekalipun. Allahu akbar wa la ilaha. Betul-betul lah. Rasul SAW sebagai majikan, kalau dalam bahasa kita, memperlakukan Anas sebagai pembantu rumahnya, begitu mulia sekali. Tak pernah kecewa dan dizahirkan dengan ucapan. Tak pernah kata, Anas, pasal apa kau buat macam ini? Kenapa kau tak buat macam itu? Aku tak suruh kau buat macam ini. Kenapa kau buat macam itu? Aku kata, jangan buat ini. Kenapa kau? Tak pernah. Jika seorang nilai daripada zahirnya yang sekarang, wallahu alam, apa yang dihasilkan oleh Nabi. Tapi kita yakin, pasti yang keluar pada yang sikap Nabi itu, sikap yang zahir Nabi itu cerminan daripada sikap batinnya. Itu Rasulullah. Rasulullah tidak mungkinlah menzahirkan sikap berbeza dengan apa yang tidak mungkin. Rasulullah. Maknanya Nabi jadi majikan baik itu maksudnya tidaklah pura-pura gitulah. Tidaklah pura-pura baik, tak. Tapi benar-benar baik.
Wala li syai'in fa'altuhu, dan Nabi pun tak pernah kata bagi aku perbuatan yang aku buat, lima fa'alta, kenapa engkau buat? Selama 10 tahun. Itulah. Sehingga bila Nabi kata, dan itu namanya husnul malakah. Lawannya sayyi'ul malakah. Ini mana husnul malakah? Surga. Sebaliknya, tak masuk surga. Tak maksudnya maknanya, ya kenalah singgah dahulu di neraka. Ini hadis sahih. Riwayat di Muslim. Dan Bukhari pun memeriahkan, tapi dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Boleh dirujuk di sana. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Itu semua hadis-hadis berkaitan dengan akhlak. Jadi kalau kita ingin mendalami akhlak Rasulullah, baca saja, kaji saja kitab hadis yang disusun oleh Al-Bukhari. Namanya Al-Adabul Mufrad. Subhanallah. Sebaliknya, ya mas sekalian, ada lagi satu hadis yang saya sampaikan. Ummu Ammarah binti Ka'ab al-Ansariyah. Nama sahabat itu Ummu Ammarah binti Ka'ab al-Ansariyah, sahabat Ansar. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa hiya sha'imah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang berjumpa Ummu Ammarah sedangkan dia waktu itu Ummu Ammarah sedang berpuasa. Faqarabtu ilaihi ta'aman, lalu aku hidangkan, aku sodorkan kepada Nabi makanan. Ya, namanya tetamu, tuan rumah ada makanan, hidang, aku serahkan. Faqala, lalu Nabi bersabda pada Ummu Ammarah, ta'ali fakuli, wahai Ummu Ammarah, marilah join sama, makan sama. Marilah, datanglah, janganlah jauh-jauh, datang makanlah sama. Faqalat, lalu Ummu Ammarah jawab, inni sha'imah ya Rasul, aku sedang puasa lah. Aku sedang puasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, as-sha'imu idza ukila indahu salat alaihil malaikah. Ummu Ammarah, orang yang sedang berpuasa, ini puasa sunat ya, bukan puasa Ramadan ya. Puasa sunat. Baik Ammarah, orang yang sedang berpuasa itu apabila dihidangkan makanan di sisinya atau diajak, diseru untuk makan bersamanya, dan dia makan sama, maknanya dibatalkanlah puasanya, ikut makan sama, puasa sunat maksudnya. Salat alaihi malaikah, tahu tak, malaikat bersalawat ke atasnya. Malaikat bersalawat ke atasnya. Subhanallah. Tengok adab Nabi menasihati perempuan yang, ya kalau diminta maaf ya, minta maaf, kalau dikira kalau kita menggunakan istilah taraf lah. Tarafnya tak sama kan Rasulullah dari Umar ini jauh kan. Kalau kita berfahaman ada kasta-kasta lah. Tak level lah. Memang tak level di Rasulullah, ini sahabat yang tak terkenal pun. Tapi Nabi sopannya lah, memperlakukannya lah. Dan bersedia makan. Menjamu. Makanan yang dihidangkan oleh orang yang tak terkenal. Tak apalah, saya buat kias saja ya. Saya buat perumpamaan lah. Walaupun perumpamaan ini tak sama, tapi mungkin boleh untuk membantu kita. Katakanlah kita orang besar, kita orang terkenal, berkedudukan, berkuasa, bangsawan, hartawan, dan kuasawan. Memang super terkenal. Kemudian tiba-tiba lah
kita berkunjung melawat pada orang susah. Susah, rumahnya pun Alhamdulillah. Malah kata bilik pun tak ada rumah tu. Biliknya hanya kosong aja, disitulah ruang tamu, disitulah dapur, disitulah bilik tidur. Bilik airnya pun di luar rumah. Jauh. Tak ada kursi meja. Hanya ada tika pun tika pandang. Dan kita saja malam itu mungkin sajalah nak bagi salam atau nak bagi salam atau mungkin nak bagi bantuan. Tak apalah kita cepat. Saya kenal ini kemarin. Tiba-tiba kita ditahan oleh tuan rumah tadi, dihidangkan di situ ada makanan yang diberikan oleh tuan rumah, tapi ikut kemampuan tuan rumahnya. Karya dimakan keladi, diberikan keladi. Bagi keladi. Dan bagi apalah umpamanya apa. Samalah kopi pun. Semana ni aku nak makan. Masaknya pun, tengok dapurnya pun dah ilah hitamnya. Bagi kayu hitam lengkap. Airnya pun Allah air apa yang dipakai masak tadi. Kopinya ke apa ni. Macam-macam yang fikir. Kita nampak pula tu. Allah dah. Airnya di situ tadi. Masih di situ. Dia suruh makan pula. Macam mana. Jamaah sekalian. Kalau ikut Rasulullah. Walaupun kita punya pangkat tinggi. Kita duduk dan jamah makanan itu. Jamah makan. Sehingga orang yang memakan itu merasa dihormati, dihargai. Kita memperlakukan orang yang Umar ini kan umat Rasulullah. Nabi memperlakukan umatnya itu seperti itulah mulia sungguh sehingga Umar tersentuh. Ya Allah ya Tuhanku, Rasulullah pula berkenan, kalau bahasa sekarang berkenan mencemarduli, berkunjung ke rumah, ke gubukku ini, pondokku yang bu ini, dan berkenan pula menjamah makanan yang aku hidangkan. Sudi pula lah menikmati makanan walaupun hanya keladi bakar. Keladi bakar, kopi yang masaknya pun tu airnya air belakang tadi, dapurnya hitam lengkap. Coba macam mana perasaan tuan rumah. Pasti perasaan. Dan itu akhlak Rasulullah. Tapi tak lagi pula saya tak biasa lah makan. Mungkin saya tak sakit perut nanya aku kata. Tak payah. Pakcik dia makan aja lah. Lebih lagi kalau lagi kita sombong. Kita bagi dia, okeylah tidak bagi berat bagi kepada orang. Terima kasihlah Tuan, terima kasih Tuan. Mudah-mudahan Allah jaga pelihara Tuan, Allah berkewikisan Tuan dan mudah Allah murahkan rezeki Tuan. Doanya macam tu kan biasanya. Orang yang kita bantu, mudah-mudahan Allah murahkan rezeki Tuan. Karena kita sombong pula, inilah cik tak payah doakan Allah. Saya sudah kaya lah. Berdoa untuk diri awak sendiri. Awak berdoa untuk diri sendiri, ya Allah lapangkan diri saya. Untuk diri tak payah doa saya. Wah itu sombong lah. Tak tahu macam mana perasaan. Itu dosa tu jemaah sekalian. Itu namanya sayyi'ul milkah atau sayyi'ul malakah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini sikap yang tercela, yang Allah, ya kaki kelintung itu sudah kita pelajari dalam hadis-hadis sebelumnya, bakil pun sudah, ya. Jadi suka merendahkan orang, buruk pergaulan, itu kan makna maksudnya yakni merendahkan orang, menghina, mengejek. Walaupun mungkin dianggap biasa untuk ukuran hari ini barangkali, tapi dia luar biasa dalam pandangan Nabi. Baik, untuk memperjelas lagi, saya ingin menyampaikan satu hadis lagi. Hadis ini ada dalam kitab Bukhari.
sumber pada sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, "Inni sababtu rajulan." Suatu hari aku pernah mencela seseorang. Abu Dzar tak cakap siapa seseorang yang pernah dicela itulah. Ya, direndahkan. Maknanya Abu Dzar melakukan tindakan, pelakuannya terhadap orang ini tak baiklah. Bahasa saya, Abu Bakar melakukan tindakan yang boleh difahami sebagai tidak mengorangkan orang, tidak memanusiakan manusia. Dia cerita, fasakani ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang yang aku cela ini, orang yang tidak aku orangkan ini, jumpa Nabi dan mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, si Abu Dzar telah mencela aku. Abu Dzar telah menghina aku. Dia telah melakukan tindakan memperlakukan aku dengan sangat tidak sopan. Orang yang melakukan orang lain dengan tidak sopan hina itu kan merasa dirinya hebat kan? Pasti merasa dirinya lebih. Sebab tidak mungkin orang yang merasa dirinya kurang mencela orang yang tak mungkin. Hanya perasaan. Karena perasaan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi karena orang yang datang mengadu, Nabi pun panggil aku dah, kata Abu Dzar. Nabi panggil aku, Abu Dzar datang jumpa Rasul. Setelah Abu Dzar jumpa Nabi, Nabi terus direct tegur Abu Dzar. Ayyartahu bi ummih. Abu Dzar, betul ke kamu telah mencela orang ini karena ibunya? Rupanya yang dicela oleh Abu Dzar ini namanya Bilal bin Rabah, sahabat Nabi. Bilal bin Rabah ini hamba abdi, keturunan Habasyah. Orangnya tentulah hitam, tidaklah macam orang Arab Quraisy. Orang hitam, hamba abdi. Ibunya pun hitam lah, orang Habasyah. Habasyah di mana? Ethiopia ya. Orang Ethiopia. Tahulah macam mana orang Ethiopia ini. Dia hitam, ibunya pun hitam, dipanggilnya hai anak si hitam. Abu Dzar panggil Bilal, hai anak si hitam. Anak pada perempuan hitam. Jadi dibawa-bawa. Tak perhatilah si Bilal. Apa pula aku ni? Kenapa bawa-bawa ibuku pula? Kalau dia panggil aku wahai si hitam, itu pun aku terasa. Ini pula panggil ni. Bawa-bawa nama ibu. Dia tak puas hati jumpa Rasul. Mengadu dan dipanggilnya Abu Dzar. Abu Dzar, kau telah mencela orang ini, Bilal ini dengan mengaitkan ibunya. Membawa anak ibunya. Ya, Abu Dzar tak boleh mengelak lah. Mengiyakan lah. Sahabat tak akan bohong dah Abang Nabi. Abang Nabi yang tanya. Tu maqala Nabi bersabda, innaka mru'un fika jahiliyah. Abu Dzar, sesungguhnya engkau ini walaupun telah muslim dan mukmin, tapi dalam dirimu ini masih ada sifat-sifat jahiliyah. Terkejut. Terkejut Abu Dzar Al-Ghifari. Engkau ni mukmin, engkau ni muslim. Keimanan kamu, keislaman kamu, engkau orang yang paling jujur di bawah langit Allah ini. Paling berani menyampaikan kebenaran. Tapi sayang, dalam dirimu ini masih ada baki sifat jahiliyah. Tiba-tiba Abu Dzar jatuh, Allah, daun habislah. Alah, rupanya aku ini masih ada baki jahiliyah. Apa ya sifat jahiliyah ya? Satu di antara perangai jahiliyah kata Nabi, yakni al-fakhru bin nasab, membanggakan darah keturunan, sehingga mencela orang lain yang dianggap darah keturunannya tidak sama dengannya. Bilal berketurunan, dia hamba abdi hitam daripada orang asing Ethiopia, mak keluarnya pun hitam. Jadi dianggap rendah. Abu Dzar, wah,
Rasa macam itulah, membanggakan darah asal usul keturunan. Itu jadi sifat jahiliyah. Yang sekarang menimbulkan kasta-kasta dalam masyarakat itulah. Orang merasa berhak menghina orang lain karena merasa berkasta tinggi. Berdarah keturunan hebat-hebat. Dia itu apa? Ini sifat jahiliyah. Dan Abu Dhar ada itu kata Nabi. Ada. Kamu tahu tak Abu Dhar? Kamu dah Muslim, dah mukmin. Bela mukmin dan juga Muslim. Ikhwanukum walukum. Karena dia sudah sama-sama Muslim. Ya, mana saudara kamu lah. Bela itu saudara kamu. Bila kamu hina dia, mana kamu hina diri kamu sendiri. Haram harga dirinya untuk kamu hina. Haram hartanya untuk kamu ambil, kamu rampas. Haram darahnya untuk kamu alirkan. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan berada di bawah kekuasaan kamu. Artinya jika bila itu katakanlah menjadi hamba abdimu sekalipun, kamu tak ada hak untuk cela dia. Apatah lagi sekarang sudah menjadi saudara kamu. Jika sekiranya kamu ni majikan dia, tuan dia, dan Bilal itu adalah pembantu rumah kamu, hamba abdi kamu, kamu tidak berhak untuk kata begitu pada Bilal. Apatah lagi ini sudah saudara. Tengok nasihat Nabi. Faman kana akhu tahta yadi falyut'imhu mimma yakun. Bahkan jika sekiranya Bilal itu jadi hamba abdi kamu pun, kamu wajib memberi makanan kepada dia dengan makanan yang kamu makan. Tak boleh kamu bezakan. Kamu makan apa Bilal? Apa Abu Dhar? Oh, kami makan tamar aja Rasul. Tamar apa ya Rasul? Oh, tamar yang paling sedap, yang paling mahal. Bah, berilah kepada hamba abdimu makan macam itu juga. Sama. Wa yulbishu bima yalbas. Berilah dia pakaian sebagaimana pakaian yang kamu pakai. Bila kamu beli pakaian di mana? Oh, kamu beli pakaian kata di shopping center yang mewah, ya Rasul, katakanlah macam itu. Nah, nanti hamba abdi kamu pun belikan pakaian di tempat di mana sama. Jangan kamu pakai pakaian yang branded. Hamba abdi kamu beli pakaian di pasar malam, itu pun yang dah bandar. Umpamanya. Tengok Nabi mengajarkan. Jadi tidak ada lagi. Ini perbezaan. Itu namanya husnul malakah. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Masya Allah. Jangan kamu bebani dia pekerjaan yang dia tidak mampu melakukannya. Dosa hukumnya. Jika kamu majikan sekalipun, wahai Abu Dhar, kamu tidak boleh memberi bebanan kerja kepada hamba abdimu di atas kemampuan dia. Sehingga dia tak ada masa untuk rehat. Sehingga dia merasa begitu berat. Jangan. Tak boleh. Wa in kallaftumuhum. Tapi kalau kamu terpaksa jugalah nak suruh dia melakukan pekerjaan itu yang dia tak mampu tadi lah. Tapi kamu terpaksa juga kalau kamu perlu, ini kena disikan. Boleh, tapi fa'ainuhum, bantu dia. Tengok. Bantu, kerja sama. Begini ya, wahai hambaku, wahai ini, tolong alihkan. Tolong alihkan meja itu ke sini, yang ini ke sini, nanti batu di belakang rumah, depan ke belakang rumah, batu itu lepas ini, taruh sini. Tak larat lah tuan, ini berat nih. Ini makan masa lama nih. Pekerjaan yang ada itu pun belum siap lagi nih. Mana boleh?
Itu kerja kamu. Kamu adalah hanya pembantu. Jangan, Nabi kata, jangan begitu. Tapi kalau kamu nak suruh mereka buat juga, boleh. Tapi kamu kena bantu lah. Kamu suruh mereka alihkan meja kan, ya kamu bantu sama-sama. Kamu suruh mereka alihkan batu dari belakang rumah ke depan rumah kan, kamu sama. Allahu Akbar walillah. Ini Bukhari ini, hadis Bukhari ini. Pertanyaannya, sudahkah hadis ini sudah menjadi budaya kita sehari-hari? Ketua kepada bawahan, pimpinan kepada bawahan, atasan kepada bawahan, majikan kepada pembantu, bos kepada pegawainya, pemimpin kepada rakyatnya. Sudahkah seperti itu? Benar, namanya pembantu tugasnya membantu meringankan bebanan majikannya. Tetapi dalam keadaan tertentu, majikan juga mesti membantu melayan pembantunya. Tidak menafikan haknya. Ini hadis Bukhari. Jangan-jangan nih. Mudah-mudahan andaian saya salah lagi sekali. Mudah-mudahan andaian saya ini salah. Kalau salah, alhamdulillah. Jangan-jangan masih ada di antara kita yang belum melakukan seperti ini. Suka merasa dirinya lebih tinggi, lebih kuasa, sehingga buat seenaknya, sesuka hatinya. Kalau tidak dizahirkan dalam perbuatan, tapi hatinya dipenuhi dengan merasa lebih itu. Walaupun mungkin dia puasa Isnin habis tak pernah miss. Wiridnya panjang. Umroh berkali-kali. Coba. Baca Quran, jangan tanyalah. Tapi kalau akhlak yang seperti ini masih. Dan Allah perhatikan setiap hari. Karena mungkin orang ini yang duduk dengan kita. Ya duduk dengan kita lah. Kenapa bantu rumah? Mesti duduk dengan kita. Namanya hamba abdi, duduk dengan Tuhannya. Yang hari-hari mereka perlu makan, hari-hari mereka perlu berpakaian, hari-hari mereka bekerja. Macam mana sikap kita pada orang? Kalau kita jadi bos, kan pekerja itu sentiasa dengan kita. Nah, pelakuan kita setiap saat dalam menitnya, setiap menit dalam jamnya, setiap jam dalam harinya, setiap hari dalam minggunya, itu dimonitor oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul atau tidak betul sebagaimana yang Nabi ajarkan ini? Bagaimana kalau yang ini kita rusak? Apa mampu kerusakan, kecacatan yang dalam hal ini dapat kita tutupi dengan kelebihan kita pergi umroh? Tak dapat. Ibadah umroh kita tak mampu menampung kesilapan yang seperti kecacatan seperti ini. Apa kita fikir khatam Quran yang kita lakukan, qiyamul lail kan dapat menampung kecacatan dalam akhlak? Tidak. Kecacatan ibadah dan akhlak ini tak mampu ditampung ya maksudnya dengan kelebihan ritual. Tidak mampu. Ini nampaknya yang perlu di-highlightkan hari ini. Karena semakin terhakis nampaknya. Tentang orang mengaji, alhamdulillah makin hari makin ramai, syukur. Tentang orang beribadah, umpamanya puasa, sunat, tarawih, pengajian, alhamdulillah, wajib itu syukuri. Tapi Islam kan tidak hanya bicara tentang ibadah ritual semata. Ini yang sehari-hari ini. Yalah kalau puasa kan hanya siangnya, malam kan tidak. Qiyamul lail kan hanya malam, siang tidak. Tidak. Tarawih kan hanya Ramadan. Tapi ini kan sehari-hari, pergaulan sehari-hari. Makan, minum, macam mana perlakuan kita sebagai orang di atas, pemimpin, majikan, terhadap orang di bawah kita, bab makan, bab minum, bab pakaian, bab. Sudahkah kita menerapkan cara yang Nabi terapkan terhadap Anas bin Malik? Atau jangan-jangan melawan? Itu yang patut kita renungkan. Agar kita nanti tidak terlalu berat beban kita di hadapan Allah. Karena ini sangat berat nih. Sangat berat pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya boleh gunakan bahasa yang agak keras. Kalau kita tidak qiyamul lail,
Katakanlah sebagai contoh ya, tapi jangan maknanya kita tak perlu qiyamul lail. Jika kita tidak qiyamul lail, tak berdosa. Betul tak? Kalau kita qiyamul lail pun tak berdosa. Bulan ini jamaah beri umrah, tak dosa. Tapi kalau kita tidak memperlakukan hamba abdi orang seperti mana suruh, berdosa. Kalau ini tidak kan kita berdosa. Dan berdosanya itu mungkin setiap hari karena ini berlaku setiap hari. Wah, kalau tak umrah pun tak berdosa. Bukan umrah tak boleh ya, jangan salah faham. Oh, kalau kita tak payah umrah, bukan. Saya tak kata begitu. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dari hadis ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Yang daripada Allah, yang silap kelemahan sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad الذين آمنوا والصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.